Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah wa ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi wa man da'a da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfadna wa a'simna minadh dhunubi kaba'iriha wa saghairiha la siyama syirku bika wa uququl walidain wal kadhibu wal kibru wal ujbu wal khiyanatu wa khuluful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wa nisyan annal ilma wad dina lil amali bih la lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di Masjid Jami An-Nur dalam rangka kuliah subuh spesial Ramadan yang tentunya alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke hari yang kasabar akarain teh 16 15 hayang 16 wae. Waduh, dileuwihan hayang gerak geus wae bangunna supaya menang teh aya karena 16 alhamdulillah sudah setengahnya kewajiban puasa telah kita laksanakan alhamdulillah ya, tidak terasa ya tekaraos urang sadayana urang tos berarti hari ini sudah masuk ke 15 setengahnya Ramadan telah insyaallah ya kita laksanakan dan insyaallah ya kita laksanakan sampai akhir bulan Ramadan. Semoga apa yang kita telah lakukan dan kita amalkan, ya, yang sedang kita amalkan, yang akan kita amalkan, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita terus untuk melaksanakan ajaran Islam yang sangat kita cintai ini, menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita berada dalam siratal mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, sehingga nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat An-Nur dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, video ini, para jamaah sekalian yang hadir di Masjid Jami An-Nur di Pondok Pesantren An-Nur Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Semoga kita semuanya, Anda, saya, kita, kami semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, barokah rizkinya, dan semoga Allah anugerahkan istiqomah untuk terus berpegang teguh dengan syariat Islam, ajaran Islam, agama kita yang sangat kita banggakan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah tabarakallah ya. Insyaallah kajian pagi hari ini kita akan bahas tentang tihangna agama.
Tihangnya agama. Aya sabaraha tihangna agama? Aya opat. Aya 2. Punya 2. Ya. Aya rukun Islam, aya tihangna rukun Islam aya baraha? 5. Aya tihangna agama Islam? Oh, kakarak banget bangun karak ngadengi ieu. Jadi orang Islam geus lila oge nya. Kakarak ngadengi tihangna agama baraha? 4. Nya. Sayyidina Ali karamallah, ya, diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, silahkan nanti yang penasaran silahkan buka kitabnya, ya. Sayyidina Ali pernah mengatakan, an Ali radhiyallahu ta'ala karamallahu wajhah, qiwamul Islam arba'atu arkanin. Tihangnya Islam itu ada 4. Ada 4. Ya, pentingnya kurang. Setiap muslim, ya, wajib yang 4 ini harus kita miliki. Ya, setiap muslim yang mengaku dirinya beragama Islam, maka ya tihangna agama teh penting kurang kudu dipahami. Waalaikumsalam. Bukan hanya sekedar dipahami, tapi juga wajib kita miliki. Ya, wajib kita amalkan dan kita miliki bersama. Mana yang 4 kata Imam Ali karamallahu wajhah? Yang pertama adalah al-yaqin. Nu kahiji tihang agama teh nyaeta yakin. Urang teh kudu boga keyakinan. Ya. Nanti kita bahas yakin yang dimaksud adalah iman ka Gusti, keimanan. Ya, yakin. Ini juga penting. Hari ini umat Islam tuh krisis keyakinan. Ya, hari ini umat Islam itu seakan-akan tidak memiliki keyakinan. Tidak memiliki keyakinan terhadap apa? Terhadap ajaran Islamnya sendiri. Betul nggak? Seakan-akan terhadap ajaran Islam tuh terpercaya karena ajaran Islam, bahwa ajaran Islam itu akan menyelamatkan, akan membahagiakan, negaranya akan mensejahterakan kalau diterapkan syariat. Ini hilang keyakinan di mata umat. Tiang agamanya hilang 1. Tiang yang pertama aja sudah merasa ragu terhadap ajaran Islam. Mana buktinya? Buktikan. Bangsa Indonesia ini mayoritas umat Islam. Hukumnya tidak dipakai hukum Islam. Apakah tidak yakin terhadap hukum Islam? Bahwa hukum Islam itu akan menyelamatkan negara Indonesia ini, akan hebat menjadi negara adik kuasa kalau pakai Islam. Ini seakan-akan tidak percaya terhadap ajaran Islam. Bahkan ada orang yang mengatakan kalau Islam diterapkan di Indonesia, Indonesia akan hancur. Kan gila ini. Dikiranya Islam itu ngerusak berarti. Iya kan? Awas, kalau Islam diterapkan, Indonesia akan menjadi Suria. Suria kan memang hari ini lagi hancur-hancuran, tapi bukan dihancurkan oleh Islam. Oleh biang kerok yang menggunakan kapitalisme. Termasuk Indonesia hari ini rusak. Kita hidup kayak begini bukan karena Islam. Tapi Indonesia gara-gara diatur pakai demokrasi. Jadi yang menghancurkan Indonesia itu bukan Islam, tapi demokrasi, kapitalisme. Ini suka salah ini. Ini penting umat Islam punya keyakinan ini terhadap agama kita. 79 tahun Indonesia merdeka, belum pernah menggunakan hukum-hukum Islam. Apakah tidak yakin terhadap ajaran Islam? Terus pakai KUHP. Hukum warisan Belanda buatan manusia, malah meyakini buatan manusia daripada meyakini buatan Allah. Maka kemarin sudah kita bahas. Kalau menurut Syekh Athaillah, saya ingin kembali menyampaikan, menegaskan kembali bangsa Indonesia
Kalau terus-terusan menggunakan aturan hidup kapitalisme demokrasi, mencampakkan Islam yang menjadi keyakinannya sendiri, maka posisinya akan menjadi ajhalun nas, manusia yang paling goblok. Bukan bodoh-bodoh lagi. Ajhalun nas itu terjemahannya yang paling bagus tuh orang yang paling goblok. Ya. Orang yang paling bodoh. Orang yang paling bodoh mah lamun cek diterjemahkeun bagus teuing. Ya, gimana coba? Ajhalun nas, orang yang paling bodoh di antara manusia adalah mantaraka yakina ma indah. Orang yang meninggalkan keyakinan yang ada padanya. Keyakinan yang ada padanya dicampakkan, ditinggalkan. Keyakinan terhadap Islam, terhadap Quran, terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap syariat Islam yang dia yakini, dia tinggalkan, malah melaksanakan ajaran orang lain yang tidak dia yakini, tidak dia imani, melaksanakan kapitalisme, liberalisme yang merupakan keyakinan orang Yahudi. Ajaran Yahudi dilaksanakan, ajaran Islam yang dia yakini dia ini orang paling pantas kan, orang paling goblok memang. Naudzubillah summa naudzu. Mohon maaf, kalimatnya seakan-akan ini kurang sopan. Tapi begitulah keadaannya. Kalau tidak digituin, bangsa Indonesia mengamikir. Bagus, bagus, bangsa Indonesia bagus, bakal ke surga, pret. Itu nerapkan hukum Islam mah. Kumaha ka surga? Nah, memang nu boga surga saha deh? Allah. Maka syarat mutlak kalau ingin masuk surga harus berpegang teguh dengan ajaran dan melaksanakan seluruh ajaran Islam secara kafah. Jangan berharap masuk surga kalau berani mencampakkan Islam. Lihat orang-orang yang kemarin kita bahas, bagaimana nasibnya Abu Jahal mencampakkan Islam, menolak Islam. Bagaimana nasibnya Abu Lahab mencampakkan Islam, menolak Islam, tidak mau ya beriman kepada Allah, tidak mau menerapkan atau diatur dengan hukum Islam hidupnya. Maka nasibnya tragis. Di akhiratnya sampai hari ini sedang disiksa di alam kuburnya, udah berapa ribu tahun disiksa siang malam. Na'udzubillah summa na'udzu. Ini tiang agama teh penting, harus dimiliki oleh umat Islam. Saudaraku, saya tadi baca surat Al-Jumu'ah. Surat apa? Jumat cek urang mah. Surat Jumat cek urang mah. Al-Jumu'ah, ya. Apa? Surat Al-Jumu'ah, ya. Sini dikatakan masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Wallahu alam bihaqiqatil murad. Ya, Masya Allah. Ini ngeri nih kalau kita dengar ayat begini nih. Ya, umat Islam belum bisa melaksanakan syariat Islam. Hukum-hukum Allah dicampakkan. Ini kita bahas, ya. Surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Masalul ladzina hummilut Taurat, perumpamaan orang-orang yang diberikan kitab Taurat, kitab suci, salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada siapa Taurat teh? Nabi Musa untuk Bani Israel. Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada mereka summalam ya'miluha,
kemudian mereka tidak mau mengamalkan kitab Taurat itu. Perumpamaan satu kaum yang diberikan oleh Allah kitab suci kepada mereka, contohnya kitab Taurat, ya, summa lam yahmiluha, kemudian kitab Taurat, kitab suci itu tidak mau diamalkan, tidak mau dipakai dalam kehidupan di dunia ini. Maka kata Allah, kamasalil himar yahmilu asfaro, perumpamaan manusia itu bagaikan keledai. Himar-himar teh keledai. Ai keledai naon? Kuda petot. Geus kuda jadi petot jaba deui. Laju deui tisadana ngek 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 we. Ya. Bagaikan amun budak ayeuna mah disebut kuda poni lin. Kuda poni lain. Kalau yang kecil tuh kuda poni. Memang kudana make poni. Make apel diasong-asong gitu tah. Ya. Jadi perumpamaan satu kaum yang Allah turunkan kepada mereka kitab suci, salah satu contohnya kitab Taurat, terus kitab suci Tauratnya tidak mau diamalkan di dalam kehidupannya. Perumpamaan itu bagaikan ya seekor keledai yang membawa kitab-kitab besar di punggungnya, mawa kitab dina tonggongna. Ngartieun teu tah? Mawa kitab suci muni sagorobag dipanggul dina keledai. Kira-kira eta keledai mawa kitab sucina boga wudu teu? Lamun hayang hitut moal tah. Ngising purucut atuh. Keledai ieu nya. Jadi bagaikan kalau ya ini lebih perumpamaan yang Allah berikan itu lebih lebih ekstrim lagi. Kalau tadi itu malah syekh atau ilah masih mending, masih disebut jelema lah, paling goblok doang. Ya, perumpamaan orang, termasuk kita nih umat Islam nih, kan ini contoh kitab Taurat diberikan kepada Bani Yahudi. Kalau yang kitab suci yang diberikan kepada umat Islam kitab apa? Quran. Maka kalau menemukan ayat begini harus pakai kias syar'i, namanya kias syar'i itu disinkronkan, dikiaskan, disinkronkan. Orang Islam, perumpamaan orang Islam ya, oleh Allah dikasih kitab suci Al-Qur'an, tapi eta kitab suci Al-Qur'an mung diamalkan, hukum Islam mung dilaksanakan, arek make hukum warisan Belanda wae, berarti tah gitu. Naon berarti na? Sarua jeung keledai, ya kudu dibejer beaskeun mah. Mamawa kitab dina tonggongna kitab-kitab God. Di sini dikatakan masalul ladina, perumpamaan. Nah, jadi nggak ada bedanya. Kalau Allah memberikan perumpamaan ini kitab, beda kitab doang. Ya, yang diumpamakan oleh Allah itu kitab suci Taurat. Ya, yang Allah berikan kepada umat terdahulu sebelum kita, yaitu ya yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi. Tapi kalau kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an. Nama lainnya Al-Qur'an itu An-Nur. An-Nur itu Qur'an. Masjid ini namanya An-Nur. Quran namanya An-Nur. Hebat masjid orang boga Quran ngaranna sarua jeung Quran. Boga tadi tonggoh model kieu.
Masjid tonggo buka Quran teh kieu model kieu. Masjidna ngaranna An-Nur, Quran ngaranna ditu boga teu. Quran ngaranna Nur Rahmah. Henteu. Nurul Hikmah. Ya. Nah, jadi ini perumpamaan. Bi'sa masalul qaumil ladina kadzabu, itulah perumpamaan bi'sa. Bi'sa itu panggoreng patutna memang bahasa itu. Bi'sa itu panggoreng-goreng. Kalau nikmah itu pang bagus-bagusna. Kalau bi'sa mah pang perumpamaan yang paling buruk bagi satu kaum. Ini disebutkan di sini juga. Perumpamaan yang paling buruk bagi satu kaum termasuk umat Islam, kalau sudah diberikan kitab suci Al-Quran, wajib mau atau memiliki kerinduan ingin diatur dengan syariat. Kalau tidak, bisa jadi itu jatuh derajatnya dari manusia ke derajat keledai. Mung acan, muntah setuju komo, apalagi menghalangi. Dengan doakan acan, terus satuju acan, ya betah we geus kieu lah. Oh, naon urang lobaan ieu cenah. Yen teuing teu ngalaksanakeun hukum Allah ge lobaan ieu, kana nerakana ge lobaan ieu. Resep ai kana. Yuh, eta kana neraka ai lobaan mah resep cenah nyebutna ge. Astagfirullah. Oh, pantes lah ngomong kitu ge ai keledai mah. Ai keledai mah ngomong gitu ge pan. Tapi kalau umat Islam yang punya keyakinan, punya keimanan, masa nggak ada kerinduan untuk masuk surga? Masya Allah, ngeri ini. Ya, sampai begitu. Jadi perumpamaan yang buruk bagi satu kaum, alladzina kadzabu bi ayatillah, yang telah mendustakan ayat-ayat Allah, termasuk Al-Qur'an. Perumpamaan yang sangat buruk bagi kaum muslimin yang berani mendustakan Al-Quran, syariat yang merupakan sumber hukum dari syariat Islam. Jadi ternyata Syekh Athaillah masih lebih sopan, masih mengatakan ajhalun nas, manusia paling goblok, manusia yang paling goblok. Lebih-lebih Quran ternyata lebih bukan manusia lagi. Goblok-gobloknya masih mending. Ai jelema mah dianggap jelema ke. Ai geus dianggap himar. Jelema lain. Boga akal teu? Goblok pasti. Ngaranna ge himar teu boga akal. Aya himar nu pinter? Oh, da eueuh. Himar nu boga akal. Kita masih dianggap orang, cuma memang Masya Allah ya. Oleh karenanya syaratnya kalau menurut Imam Ali, ya keyakinan itu ada, ayyak mala harus mengamalkan. Buktina orang yakin teh harus ngamal, menerapkan, kalau bahasa zaman sekarang, menerapkan syariat Islam secara. Kok belum bisa diperjuangkan, minimal umat Islam itu kemarin kita bahas harus jadi pejuang Islam. Itu teh minimal ngedukung terhadap perjuangan penerapan syariat Islam. Ayya lillah, berjuangnya juga harus karena Allah. Kita kan niatnya ingin menerapkan syariat, berjuangnya untuk menerapkan syariat Islam harus karena Allah, bukan karena mencari apa-apa. Harus karena Allah kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Ya, itu yang pertama. Syarat adanya yakin, ayya'mala lillahi khalisan. Harus mengamalkan, minimal memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kafah, tapi berjuangnya khalisan, harus ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu
Jangan karena wong kayak yang jadi penguasa, yang jadi enggak lah. Ya, harus karena Allah. Kemudian yang kedua ayyakuna ya imanan liwa'dillah. Yakin juga wajib mengimani, meyakini liwa'dillah terhadap janji-janji Allah Subhanahu, termasuk janji bakal adanya khilafah yang kemarin kita sudah bahas di surat An-Nur ayat 55. An-Nur deui wae ya teh. Suratna surat An-Nur deui wae. Hebat An-Nurnya. Mantap dah An-Nur teh nya eta Al-Qur'an surat An-Nur ya ayat 55 itu dijanjikan oleh Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman, kepada kita semuanya yang sudah beriman, dijanjikan la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan kekhilafahan fil ardi, di dunia ini. Kekuasaan yang berbentuk khilafah itu merupakan janji Allah. Harus yakin. Amun teu yakin rek kumaha memperjuangkeunana, yakin ge henteu atuh. Apa bener kitu ieu khilafah teh bakal datang? Bener. Ulah rag. Ini penting keyakinan, dan keyakinan ini merupakan tihangna. Oh, sekarang kira-kira tihangna pincang teu ya? Oh Allah, ini pentingnya dakwah tuh di situ, menanam keyakinan, bukan hanya saja percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, juga percaya kepada Rasulullah, ya, percaya kepada Allah bahwa ini juga kalamullah, kitabullah, percaya kepada Al-Qur'an. Ya, hari ini kan ditanya ke Allah yakin, percaya Allah ayat, percaya Quran, pas rek diatur ke hukum Quran seakan-akan tidak percaya terhadap nggak mau melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam percaya ke Kangjeng Rasul, percaya, cinta ke Kangjeng Rasul, cinta, arek ngalaksanakeun hadis-hadis nu disampaikan ku Kangjeng Rasul, embung, yo. Kangjeng Rasul ngomong, yakunu fi akhiri ummati khalifah, bakal datang di akhir umat kaulah khalifah, pemimpin nu ngaranna khalifah, nu nyariosna Kangjeng Rasul. Percaya teu? Henteu. Yo. Kumaha imana eta? Riweuh. Aing ngaku iman, tapi Kangjeng Rasul ngomong bakal datang deui di akhir zaman pemimpin nu namina khalifah, seakan-akan dia tidak percaya terhadap cariosan Kangjeng. Kan apa ini? Ya. Kita harus perjelas khilafah itu apa sih menurut para ulama. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj fi Fiqh Madhab Imam Syafi'i. Dengerin ini. Madhabnya madhab Imam Syafi'i. Ya. Apa katanya? Kata Imam Romli, beliau mengatakan al-khalifah huwa imamul a'zam. Khalifah teh pemimpin anu agung, pemimpin Khalifah itu pemimpin agung. Al-qaim bi khilafatin nubuwah. Pemimpin agung al-qaim yang berdiri bi khilafatin nubuwah untuk menggantikan kekhilafahan Kangjeng Nabi, menggantikan kekhilafahan Kangjeng. Coba bayangin, pemimpin agung untuk yang berdiri menggantikan kepemimpinan Kangjeng Nabi Muhammad. Penting gak khilafah ini kalau gitu? Kuring jadi pengganti, nu digantikeunana RT, penting teu? RT dah penting-penting amat. Loba penggantina RT mah teu penting-penting amat. Tapi nu diganti, alamun rek ngagantikan jelema nu penting. Pasti orang pengganti nage jadi
penting. Ngagantikan Kangjeng Rasul penting tuh. Ngagantikan RT paling mau ke bagian BLT doang tadi catet tuh dulurna we menang Pak Haji mah teu menang licik teh jadi RT teh ayeung dulurna kabehan beung harge menang bawa di ditu eta mah di luar negeri urang mah balalagernya ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui pentingnya sesuatu, penting atau tidaknya, lihat siapa yang digantikan. Lurah diganti, udah kabihan ge harayangan. Bisa jadi lurah mah gampang. Komo diberi duit mah, sanu embung diberi duit, miliar, 2 miliar. Wah. Ya. Nu tadina bager gedai ka masjid, geus boga duit 2 miliar mah. Poho ke masjid tekahur ngitung duit wae nya ya karak tihang hiji sakieu teh ngabahasna ka tihangna karak hiji makanya maha tuh ieu. Jadi kalau kita ingin tahu ya pengganti seseorang itu menjadi pengganti penting atau tidak pentingnya, lihat siapa yang diganti. Karena ngeganti lurah mah tuh dah lah model kieu ge komo mah lalintuh lah menjadi lurah mah bisa gampang mengganti lurah mah kabeh ge nya jarang nu embung tapi menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi penting enggak? Lain penting doang. Kalau kita jadi gantina Rasul kira-kira model urang mikir mampu moal. Karak dijebean ku tatangga ge yu eureun. Jadi ustadna. Komo kos Kangjeng Rasul dikepung, rek dipaehan. Wah. Coba anana dakwahna ya. Coba model Nabi Musa rek dipaehan ku Firaun jeung bala tentarana mogok di hareupeun laut. Kaharup laut di tukang Fir'aun geus acung-acungan we modar siasa nyebut Nabi Musa nage sa nyebut nage modar siasa gitu. Coba model kitu tah Nabi Musa sakitu teh model kieu urangnya jadi nabi moal aya nu lulus mun ngagantikeun Kangjeng Rasul wah ieu mah kawe kabeh kualitasnya kawe baraha 7 ya kawe 3 masih mending 7 bang modal kieu mah ya calon RT onaman tulah ya bahari RT mah tapi lamun ngagantikeun tahila khalifah itu pemimpin agung disebutna ge pemimpin agung anu nyicingan ngagantikeun Kangjeng Rasul. Mun kitu khilafah penting teu? Kok zaman ayeuna mah digogoreng. Sarua jeung ngagogoreng Kangjeng pengganti Rasul digogoreng ku urang. Sarua teu ngagogoreng Kangjeng Rasul teu? Sarua, ya Allah. Maka jangan terpengaruh sama orang, jangan terpengaruh di berita di mana saja. Nyekel dalam kitab wenges ulama rek dituturkeun mah. Jeung teuing batur ngomong fitnah kitu kieu enggak usah didengar. Ini zaman fitnah hari ini. Banyak orang yang ingin orang kafir itu, saya ingin menekankan kita ini ingin mengembalikan, menegakkan khilafah. Tapi orang kafir tidak akan berdiam diri. Dia ingin menghancurkan khilafah. Jangan sampai tegak. Karena kalau khilafah tegak, negara kita tidak akan bisa dijajah. Emasnya tidak bisa diambil sama mereka. Maka bagaimana caranya? Khilafah jangan sampai tegak. Kalaupun nanti tegak, dihambat, digogoreng, dijerek supaya umat Islam gak sadar. Itu tujuan orang kafir.
Cuma sayang umat Islam krisis keyakinannya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul lewat para alim ulama, banyak yang terpengaruh omongan orang kafir daripada yakin terhadap omongan para alim. Padahal di kitabnya ada. Tugasnya apa khilafah itu? Fi hirasatiddin, nukahiji dina ngajaga ngaraksa agama. Penting gak agama kudu dijaga? Khalifah nu ngajaga. Nah, hari ini khalifahnya jadi jelek-jelek sehingga agama kita nggak ada yang jaga. Quran dipalsukan seberapa puluh kali Quran dipalsukan. Ya, Yasin dipalsukan. Si eta teh sakarah si Mirza Ghulam Ahmad. Qur'anna ngaranna At-Tazkirah. Jadi ayah ya Ahmadiyah tadi gardu ayat tah Ahmadiyah di gardu di urang di ayat deket di urang Qur'ana ngaranna At-Tazkirah geus beda ganti ieu mah An-Nur ganggu Qur'an bener Qur'an ai maneh nama At-Tazkirah surat Yasin ya Yasin Yasin teh wal Qur'anil Hakim innaka laminar mursal. Kalimah innaka laminar mursalin itu karena ditujukan ke Mirza Ghulam Ahmad. He Mirza Ghulam Ahmad maneh teh salah sahiji ti para rasul. Akhirna nabi. Nah beda jeung urang. Ai urang mah nabina Nabi Muhammad, maneh nama Mirza Ghulam. Pas musodek di urang panas deket teh gulung guner. Tak kena ngaku ngakir jadi nabi deui. Nabi Muhammad dipalsukeun, Quran dipalsukeun, aman-aman wae di urang mah. Kenapa tidak amannya kayak begitu? Karena nggak ada Harisuddin yang memelihara agama, yaitu nggak ada khalifah. Umat Islam nggak punya khalifah. Umat Islam hari ini semenjak 1924 dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Semenjak 1924 ke sini umat Islam nggak punya khilafah, sehingga umat Islam nggak punya yang menjaga agama. Bukan hanya menjaga agama, khilafah itu wasiasatid dunya, akan mengatur dunia negara ini diatur oleh seorang khalifah. Negara bahkan seluruh dunia ini diatur oleh orang Islam, orang takwa. Hari ini yang mengatur dunia Amerika orang kafir. Pantes negeri-negeri kaum muslimin itu dijajah. Padahal ya harusnya mah yang mengatur dunia ini adalah umat Islam. Ya. Dalam Al-Qur'an ada annal ardo yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya dunia ini diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Ai hamba-hamba dunia diwariskan ku Allah ka hamba anu soleh. Orang Islam bukan? Disebut soleh dalam orang Islam, lamun lain orang Islam nggak bakalan disebut soleh. Jadi harusnya yang mengatur dunia ini adalah umat Islam. Hari ini bukan, karena umat Islam lagi tidak punya seorang khalifah yang menggantikan posisinya terhadap baginda Rasulullah. Ini baru satu saya pendapat dari kitab Nihayatul Muhtaj, Syarah Minhaj fi Fiqh Madhab Imam Syafi'i. Siapa yang ngomong? Imam Romli rahimahullah. Masih banyak, ada Imam Syekh ya, Khul Islam ya, Utsmaniyah. Kemudian ada juga Imam Al-Mawardi ya, masih madhab Imam Syafi'i, dalam kitab namanya Al-Ahkamus Sultaniyah ya. Karena waktu yang ya membatasi kita, insyaallah besok kita bahas
ya tihang agama yang kedua heula cung ketilu wae mah ya. Ya, yang pertama tadi apa? Yakin, ya. Yang lahir dari keimanan, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini berharga di hadapan Allah, ya. Dicatat sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan amal ibadah kita, ya, nanti di hari kiamat, dan jadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang ya berjuang untuk tegaknya syariah Allah, syariah Islam, agama Allah, ya, kalimatul haq, yaitu li'i'la'i kalimatil haq, ya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memuliakan dan memperjuangkan syariat Islam secara kafah. Niatkan dalam hati kita, ya, insyaallah kita rindu ingin diatur dengan syariat Islam, dan malaikat hadir bersama kita menyaksikan apa yang kita bahas hari ini. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah catat kita sebagai pejuang Islam yang ingin menerapkan syariat Islam secara kafah. Mari kita tutup ya dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini wa yukabi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Natawajjah wa natawassal ilaika binabiyika nabi rahmah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibi ya Rahmatullah. Natawassal wa natawajjah bika ila Rabbina an tuqda hajati wa hajatina. Mangga sebutkan hajatna masing-masing, suhunkeun ka Allah, insyaallah doana diijabah sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Iqdi hajati ya Allah, iqdi hajati, iqdi hajati, iqdi hajati, iqdi hajati wa hajatina ya Allah, iqdi hajatina, iqdi hajatina, iqdi hajatina. Suhunkeun ka Allah, sing seueur nyuhunkeunana da Allah Maha Beunghar, insyaallah ulah ngarasa wah loba teuing nya pamenta urang, ulah ngarasa loba teuing pamenta teu naon, sing seueur sing loba. Allah Maha Gagah, Maha Perkasa, Maha sagalana. Moal kakurangan lamun disuhunkeun ku urang sadayana, bari pamenta urang dicumponan kabehan, Allah moal ngurangan kakawasaanana, moal ngurangan kana kahebatanana. Insyaallah sadayana suhunkeun ka Allah, ulah ragu-ragu nyuhunkeun ya ka Allah Subhanahu wa taala sagala kabutuh urang anu teu acan tiasa dicumponan dina dinten ieu, insyaallah ku Allah dikabul. Allahumma ya Allah, assalamu alayka ya Habiballah, natawajjah bika ila Rabbina an tuqda hajati wa hajatina ya Allah, iqdi hajati wa hajati, iqdi hajati, iqdi hajatina, iqdi hajatina, iqdi hajatina. Tawil a'marana wa sahih sadana. Anu tedamang dina dinten ieu mudah-mudahan sing didamangkeun. Anu hari ini berbaring di rumah sakit, sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan insyaallah Allah sembuhkan kembali melakukan aktivitas ibadah sebagaimana biasanya. Allahumma rabbana si'adhibil basya isfi ya Allah, isfi. Anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa tamim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'al auladana putra-putrina sebutkan hiji-hijina incun terus ngagaduhan incu sebutkan hiji-hijina sadayana bayangkeun wajahna tuhunkeun ka Allah nu usaha sing berkah rizkina sing usahana sukses oge nu masih belajar mudah-mudahan sing kenging ilmu anu manfaat ya kangge dirina kangge kaum muslimin ya anu masih kene pesantren belajar segalana nya doakeun incuna kabeh sing sehat panjang umur barokah janten urang kalian saleh salihah sadayana Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina auladina wa banatina ij'alna wa iyyahum minal mu'mininal muttaqin min ibadikas salihin minal ghaniyyin minasyakirin was-sabirin حافظين لكتابك والاتباع لسنة نبيك يا أرحم الراحمين سالمين الفائزين في الدنيا والآخرة اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا أنفسنا وأهلنا أولادنا وبناتنا ومعلمنا ومشايخنا وأستاذنا وأقربائنا ومعهدنا وتلامذنا وطالبين وطالباتنا وجماعتنا وشباب وشاباتنا الله وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وعيادك وأعمانك وجوارك وسترك وذلك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باقي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة بالأهل والمال إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضلك سبحان بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.